Jadi sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang agama dan kesehatan mental. Sebelumnya ada yang ditanyakan dari pelajaran-pelajaran sebelumnya? Memang jika tidak ada, kita lanjut atau bagaimana sekarang? Lanjut. Baiklah, di sini kita akan membahas masalah agama dan kesehatan mental. Oke. Apakah jelas? Jelas. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi ataupun subjudul-subjudulnya, di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, apakah di antara teman-teman sekalian ada yang mengetahui apa yang dimaksud dengan agama, apa yang dimaksud dengan kesehatan, dan apa yang dimaksud dengan mental? Oke, yang dimaksud dengan agama, siapa yang tahu? Agama adalah sebuah kepercayaan yang dianut oleh seseorang. Oke, kepercayaan yang dianut oleh seseorang. Yang lain? Keyakinan atau praktek spiritual antara manusia dan Tuhan. Oke, keyakinan atau praktik spiritual antara manusia dengan Tuhan. Yang lain ada lagi? Baiklah, agama adalah suatu prinsip kepercayaan ataupun prinsip keyakinan kita sebagai hamba kepada Tuhan. Di dalam agama ini bukan hanya diatur masalah hubungan Tuhan dengan manusia atau manusia dengan Tuhan, tetapi agama itu luas, mencakup hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan lingkungannya, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhannya. Oke, selanjutnya adalah kesehatan. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kesehatan? Oke, kepada saudari, kondisi tubuh yang baik. Oke, kondisi tubuh yang baik. Yang lain? Oke, kepada saudari. Kesehatan adalah kondisi keseluruhan tubuh yang terhindar dari segala penyakit maupun gangguan. Oke, kondisi keseluruhan tubuh yang terhindar dari segala penyakit dan gangguan. Yang lain? Pas. Baiklah, kesehatan adalah kondisi baik seseorang, baik itu fisiknya, jiwanya, raganya, maupun spiritualnya. Kesehatan adalah kondisi baik fisik, raga, jiwa, dan spiritual seseorang. Oke, lanjut. Sekarang pengertian dari mental. Mental adalah suatu kata yang udah lumrah kita dengar. Benar? Benar. Apakah teman-teman sekalian ada yang ingin memberikan pendapatnya tentang apa yang dimaksud dengan mental? Oke, kepada teman saudari. Mental adalah kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya yang mampu menyadari atau yang bisa mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dan kehidupan. Oke, baiklah. Jawaban yang sangat bagus. Kepada teman-teman sekalian, apakah ada lagi yang ingin memberi pendapatnya tentang pengertian dari mental? Kepada saudari. Kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional seseorang yang mana perkembangan tersebut harus selaras dengan keadaan-keadaan orang lain. Kepada teman-teman sekalian, apakah ada lagi ingin memberi pendapatnya? Oke, kepada saudari. Jadi istilah mental sering digunakan untuk merujuk pada aspek-aspek non fisik dan dari kesejahteraan seseorang. Oke, ada lagi? Baik, di sini saya akan menyimpulkannya, menyingkatkan katanya. Jadi mental itu adalah kondisi seseorang yang berhubungan dengan kepribadian dan wataknya atau karakternya. Oke, jadi tadi kan kita sudah membahas masalah apa itu yang dimaksud dengan agama, apa itu yang dimaksud dengan kesehatan, dan apa itu yang dimaksud dengan mental. Jadi di antara teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin menyimpulkan apa itu pengertian dari agama dan kesehatan mental? Ada? Baiklah, kepada saudari. Baik, sebelumnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Irfan tadi, agama adalah suatu kepercayaan ataupun keyakinan yang dianut oleh seseorang yang membahas tentang hubungannya dengan dirinya sendiri, hubungannya dengan orang lain, hubungannya dengan lingkungannya, dan terutama hubungannya dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kesehatan mental ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana orang tersebut dalam beragama. Apabila dia baik dalam beragama, baik dalam hubungan dengan lingkungan, masyarakat, orang lain, Tuhannya, maka kesehatan mentalnya juga akan baik dan tidak terganggu. Tapi apabila dia beragamanya pun kurang ataupun tidak benar, maka kesehatan mental ini akan termasuk dalam dirinya. Mungkin itu saja. Jawaban yang sangat bagus. Tepuk tangan kepada teman kita. Baiklah, kepada teman-teman sekalian, apakah ada lagi yang ingin menambahi? Baiklah, kepada saudari dipersilakan. Baik, saya di sini akan menyimpulkan jawaban dari Ibu tadi yang dari tentang agama dan kesehatan mental. Jadi agama, kesehatan dan mental itu dapat diartikan sebagai cara pandang atau praktek-praktek dalam agama yang berfokus pada kesehatan fisik dan mental seseorang. Nah, ini mungkin mencakup mulai dari keyakinan, doa, dan praktek spiritual seseorang. Mungkin itu saja saya kembalikan kepada Ibu. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan bahwasanya agama dan kesehatan mental itu sangat berhubungan. Kenapa? Jika baik agama seseorang, maka baiklah mental seseorang. Jika tidak baik kesehatan mental seseorang, maka dipertanyakan bagaimana dia hubungan dengan Tuhannya. Oke, jadi sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kepada saudari. Mama, sebelumnya kepada Ibu, di sini saya masih kurang paham tentang bagaimana cara menjadikan mental kita tetap sehat untuk Islam. Dalam agama Islam. Baiklah, pertanyaannya tadi, bagaimana sih caranya agar mental kita itu tetap sehat menurut pandangan agama Islam? Apakah ada yang ingin mencoba menjawab? Kepada saudari? Ya, terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya mengenai tentang bagaimana membangun kesehatan mental menurut Islam. Ya, itulah dia. Agama itu kan sebagai keyakinan. Kita sebagai penganut agama Islam menganut agama Islam itu sebagai agama yang baik. Agama Islam itu dikatakan sangat penting untuk membantu dan mengobati masalah kejiwaan maupun itu kesehatan mental. Hanya dengan itulah dia, bagi Islam itu banyak hal-halnya atau langkah-langkahnya, yaitu mengamalkan ibadah-ibadah yang sudah ditentukan dan aturan yang diperbolehkan di dalam Islam. Islam itu mengajarkan bagaimana cara mengamalkan ibadah-ibadah dan menjalankan ibadah-ibadahnya sesuai dengan ketentuan atau aturan yang diperbolehkan di dalam Islam. Dengan psikoterapi seperti itu dia sholat, itulah istimewanya Islam. Sholat, zikir itulah manfaatnya untuk menenangkan. Ada artinya di segala ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu. Membaca Al-Quran itu juga, puasa menguji kesabaran seseorang, itulah dia termasuk juga dalam kesehatan mental, dan juga haji. Itu semuanya ada manfaat dan tujuannya, itulah indahnya agama Islam untuk menjaga kesehatan mental. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Baiklah, terima kasih. Kepada teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin memberi pandangan atau pendapatnya? Pas. Baiklah, di sini saya akan menambahi ataupun menyimpulkan bahwasanya pertanyaan tadi kan bagaimana penyebab kenapa kesehatan mental seseorang itu kurang, rusak. Baiklah, jika kita ingin kesehatan mental kita itu tetap kuat, tetap baik, maka kita lihat dulu bagaimana hubungan kita terhadap agama kita. Kita lihat dulu hubungan kita dengan agama. Caranya adalah melaksanakan namanya ibadah. Di dalam Islam kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah. Pembagian ibadah itu ada dua. Pertama ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang sudah ditetapkan. Contohnya sholat, aturan yang sudah ditetapkan, puasa, zakat, naik haji, itu ibadah mahdhah. Kita lihat dulu bagaimana hubungan kita dengan ibadah mahdhah tersebut. Bagaimana sholat kita? Apakah sholat kita bolong-bolong? Apakah sholat kita di akhir waktu? Apakah sholat kita itu secara terpaksa? Apakah ingin dilihat orang lain atau ingin dipuji-puji? Kita lihat dari situ. Kalau kita sholat ingin dipuji orang lain, di situ tidak akan berpengaruh sholat itu terhadap kita. Dipertanyakan sholat itu. Ketika orang yang rajin sholat, tetapi perbuatan dia tidak mencerminkan orang yang melaksanakan sholat, ditanya dulu apa niat dia melaksanakan sholat. Bagaimana cara dia berwudu juga? Apakah
mencaci maki manusia, memarahi manusia tanpa sebab, membunuh, mencuri. Ketika seseorang sudah bagus hubungannya dengan Tuhannya, kita lihat hubungan dia dengan manusia. Karena kita hidup di dunia ini bukan hanya sendiri saja. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Ketika kita mati, siapa yang memandikan? Manusia. Ketika kita butuh sesuatu, kita minta bantuan kepada manusia. Kita tidak bisa memandikan jenazah kita sendiri. Begitu teman-teman sekalian. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baiklah, kepada teman-teman sekalian, apakah ada lagi yang ingin bertanya kepada saudara? Ya, terima kasih kepada saudari. Saya ingin bertanya, apa dampak penyebabnya rusaknya mental seorang anak dan bagaimana cara mengatasinya? Itu saja. Baiklah, di sini ada 2 poin. Yang pertama, dampak rusaknya mental seorang anak. Kemudian yang kedua, bagaimana solusinya agar seorang anak itu tidak mengalami yang namanya kerusakan mental. Oke, sebelum saya menjelaskannya, apakah ada di antara teman-teman sekalian yang ingin memberi pendapatnya? Oke, kepada saudari. Dampak dari gangguan mental seorang anak bisa dilihat dari stres berlebihan, kecemasan, dan depresi, dan dapat mengganggu konsentrasi, mengurangi produktivitas, dan menyebabkan ketidakmampuan untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Dan ada pun solusinya, yaitu yang pertama, memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah. Yang kedua, membiasakan berpikir positif. Yang ketiga, menjaga hubungan baik dengan orang lain. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang lain. Apakah ada yang menambahi kepada saudari? Terima kasih sebelumnya. Baik, dampak dari rusaknya kesehatan mental seorang anak ini sangatlah banyak ya. Yang pertama itu perkembangan emosional anak. Apabila kesehatan mental seorang anak itu rusak, maka perkembangan emosinya itu akan sangat terganggu. Yang mengakibatkannya sering mudah marah, menangis, seperti itu. Dan juga prestasi akademiknya juga akan terganggu. Apabila kesehatan mentalnya tidak baik, dalam lingkungan sekolah pun, saat belajar pun dia tidak akan fokus dalam menerima pelajaran, dan juga prestasi akademiknya akan turun. Apabila yang sebelumnya akademiknya baik, apabila sudah terjadi kesehatan mental yang terganggu, maka akan turun prestasi akademiknya. Hubungan sosial seorang anak juga akan terpengaruh dalam hal ini, karena rusaknya kesehatan mental seseorang akan berhubungan dengan bagaimana dia bersosialisasi dengan lingkungannya, terutama dengan orang lain. Selanjutnya itu kesehatan mental di masa dewasa. Apabila mulai dari sejak dini seorang anak itu sudah mengalami kerusakan kesehatan mental, maka saat dewasa pun dia akan terganggu. Misalnya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, mulai dari prestasi akademiknya akan terganggu juga, maka akan berhubungan apabila sudah dewasa. Bagaimana dia menemukan pekerjaan, apabila akademinya tidak baik, kan akan susah untuk mendapatkan pekerjaan. Dan apabila dia tidak baik dalam bersosialisasi dengan orang lain, maka saat dewasa dia pun tidak akan bisa memasukkan diri ke lingkungan baru apabila dia sedang berada di lingkungan tersebut. Sekian, saya kembali. Terima kasih. Apakah ada lagi? Oke, pada saudari. Ya, terima kasih kepada ya. Kan tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman kita, yaitu mencakup mengenai dampak dari seorang anak dengan gangguan kesehatan mental dan solusinya. Itulah saya mencakupnya ini dengan secara umum. Gangguan kesehatan mental pada anak itu berdampak pada kegiatan itu tadi. Anak itu lebih agresif, emosionalnya berlebihan, sosialnya dan akademis mereka, itu yang sudah disampaikan tadi ya. Akademis juga berpengaruh. Pada anak kan masih dalam proses akademik. Dan juga antara lain turunnya kinerja di sekolah dia, isolasi sosial dia, dan resiko perilaku yang merugikan. Itu ada tadi. Anak itu agresif, jadi kalau masuk ke ranah masyarakat di kelasnya, anak itu akan agresif, akan merugikan juga bagi keluarganya lagi, gitu kan. Solusinya itu meliputi dengan bagaimana dukungan keluarga tersebut. Apakah dukungan keluarga itu mendukung atau meresponnya dengan baik, maka kesehatan mental anak itu bersemangat gitu dalam menjalani akademisnya. Dan juga pendidikan tentang
apa sih dampak bagi seorang anak? Apa sih dampak terjadinya kerusakan mental seorang anak dan bagaimana solusinya? Sama-sama kita ketahui, seorang anak itu yang paling dekat itu dengan keluarganya. Orang yang paling dekat dengan anak bukan lingkungannya, bukan gurunya, tetapi ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya adalah guru pertama seorang anak. Jadi kesehatan mental yang paling, kerusakan mental seorang anak yang paling menonton itu disebabkan oleh orang tuanya. Kemudian kenapa orang tua sebagai penyebabnya? Karena keseharian anak itu tidak terlepas dari kebersamaan beserta keluarga dia, bersama keluarganya. Jadi apabila seorang anak melihat kedua orang tuanya yang sering bertengkar, yang bersalah paham di depan matanya, maka itu bisa mengganggu kesehatan mental seorang anak. Ketika dia melihat orang tuanya sering berkelahi, saling bentak-bentak, marah-marahin, anak bisa mengikuti jejak kedua orang tuanya. Satu, bisa jadi dia menjadi seorang pemarah anak ini. Bisa jadi yang kedua, menjadi mentalnya menjadi turun, down, atau takut untuk melihat dunia luar, introvert. Kemudian bukan hanya itu, jika seorang anak kurang kasih sayang dari orang tuanya juga dapat merusak kesehatan mentalnya. Dia akan melihat kawan-kawannya, kenapa ya kawanku dekat sama ayahnya, kenapa ya kawanku dekat sama ibunya, sedangkan aku, orang tuaku hanya sibuk bekerja, tidak pernah menanyakan bagaimana keseharianmu, bagaimana kabarmu, apa masalahmu, tidak pernah. Itu juga bisa merusak kesehatan mental seorang anak. Kemudian apabila seorang anak mengalami kerusakan mental, dia akan menganggap orang tuaku saja tidak menganggap aku ada, orang tuaku saja tidak menganggap aku berguna. Bagaimana aku memaksa orang lain untuk melihatku? Bagaimana aku memaksa orang lain untuk menganggap aku ada? Sedangkan orang tuaku saja demikian kepadaku, seperti itu. Jadi solusinya adalah tadi dampaknya bermula dari orang tua, begitu juga dengan solusinya. Jika dampak bermula dari orang tua, maka solusi dari orang tua. Solusinya sebagai seorang orang tua, kita harus mendekatkan diri kepada anak kita. Kita tanya keseharian dia, bagaimana sekolahmu, bagaimana teman-temanmu, bagaimana tugas, bagaimana gurumu, bahagia hari ini, bagaimana hari-harimu, seperti itu. Jangan kita hanya sibuk bekerja sebagai orang tua, anak kita terlantar. Kita membiarkan dia di kamar dengan HP-nya, ini HP, tapi kita tidak mengawasinya. Otomatis anak akan kehilangan sosok kedua orang tuanya. Anak akan mengikuti pergaulan dia dari luar. Dia akan menonton dan mengikuti apa yang dia tonton di YouTube, di Facebook, di Telegram maupun di yang lainnya. Kita tidak tahu apa yang dia tonton. Apakah yang seharusnya tidak patut dia tonton ataupun yang lainnya. Jadi intinya kesehatan mental seorang anak dampak dan solusinya itu bermula dari orang tua. Orang tua pertama, kemudian dari teman-temannya maupun lingkungannya. Segitu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dari kata-kata saya mohon maaf. Saya berterima kasih juga kepada teman-teman sekalian